itu harus diucapkan. Dan diucapkannya apa? Minimal kupingnya sendiri mendengar. Nah kalau kupingnya sendiri aja mendengar dan banyak orang, maka akan menghasilkan seperti kayak gembremeng gitu. Itu harus terucapkan. Ada orang mengatakan, Pak, kan bacaan imam sudah murakabi terhadap bacaan kamu. Kalau itu takbir harus diucapkan. Karena takbir itu menandakan kalau kita itu masuk dalam sholat, maka disebut dengan takbiratul ihram. Masih ingat apa makna takbiratul ihram? Alhamdulillah masih ya. Takbir itu ada berapa para jamaah? Pak Bambang, nonton Pak Bambang takbir itu? Ya? Ya, yang penting ada ini. Ada dua para jamaah. Yang pertama takbiratul ihram dan yang kedua ada takbiratul intiqal. Maka kalau kita ini selama udah tahu nih PR dari gurunya. Ya, takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan ucapan, mengharamkan perilaku di luar manasik sholat. Jadi kalau sudah takbir, maka yang namanya makan minum itu sebelumnya halal menjadi tidak boleh. Berbicara yang sebelumnya halal menjadi tidak boleh. Itu takbiratul ihram. Dan nanti selesai ada tahalul. Tahalul itu maknanya penghalalan. Penghalalan dalam sholat adalah salam. Yang begitu mengucap salam, maka seluruhnya yang pada saat manasik sholat itu tidak diperbolehkan menjadi boleh lagi. Maka disebut dengan takbiratul ihram. Dan semua ibadah yang kita lakukan, sebagian besar dari ibadah yang kita lakukan, khususnya yang rukun-rukun Islam itu semuanya ada ihram-ihramnya. Puasa ada ihramnya, kapan puasa ihramnya? Ketika mendengar adzan subuh. Maka begitu mendengar adzan subuh, kita tidak boleh lagi makan minum atau melakukan kegiatan yang dalam puasa itu nggak boleh. Sebelum adzan subuh suami istri boleh kumpul, tapi begitu adzan subuh tidak boleh. Kapan tahalulnya? Ketika mendengar adzan maghrib, bukan subuh, maghrib. Ya, kemudian yang diharamkan atau tidak boleh pada saat puasa menjadi boleh. Haji, kapan ihramnya? Yaitu ketika berada di miqat menggunakan pakaian ihram. Pakaian aja disebut dengan pakaian ihram. Pakaian ihram berarti maknanya kalau orang pakai pakaian itu, maka yang sebelumnya diperbolehkan menjadi tidak boleh. Potong kuku sebelum pakai pakaian ihram boleh, tapi begitu pakai pakaian ihram kumpul dengan suami istri tidak boleh. Potong kuku, pakai minyak wangi, pakai pakaian berjahit bagi laki-laki, ya. Dan hanya menggunakan 2 lembar atas dan bawah. Nah, kapan tahalulnya? Kalau haji ya ada 2, yaitu tahalul awal pada saat setelah melempar jumroh, akobah pada tanggal tanggal 10. Kemudian tahalul yang kedua yaitu setelah melakukan tawaf ifadah. Nah setelah itu semuanya jadi boleh lagi. Zakat itu juga ada lah kalau bisa kita tarik. Zakatul fitri itu ada pada saat masuk Ramadan, itu baru sudah dibolehkan. Terafdol adalah malam Idul Fitri. Kapan penghabisannya? Sholat Idul Fitri. Itu para jamaah. Sehingga jangan sekali-kali kita meremehkan takbiratul ihram meskipun kita ini dalam keadaan makmum. Monggo silakan dieling-eling pada saat masuk sholat itu kita mengucap tidak? Ya harus ucapkan Allah. Setelah imam mengucapkan kalimat takbiratul ihram. Nah, yang kedua takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal itu takbir yang memisahkan satu gerakan dengan gerakan yang lain. Itu disebut dengan intiqal. Ya, setelah selesai imam membaca surat, kemudian takbir, nah itu takbir intiqal. Ya.
Itu pun disyaratkan kita juga mengucapkan. Disunahkan sekali mengucapkan kalimat takbiratul ihtiqal kecuali berdiri dari rukuk. Itu namanya tasmi. Imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita menjawab Rabbana walakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Itu koreksi yang pertama. Jika kalau jamaah selama ini masih diam, jangan diteruskan tapi ucapkan kalimat itu. Kemudian jamaah ini, kalau saya tidak, ya kalau kecuali kalau pas saya imami, kalau saya tidak pas imami saya tidak bisa melihat, yaitu lambat berdiri setelah mendengar iqamah. Jadi biasanya malah jamaah laki-laki. Sudah iqamah sudah selesai itu malah saya ngenteni linggo, padahal imam sudah masuk ke dalam mihrab atau pengimaman. Ini banyak di masjid-masjid para jamaah. Jadi iqamah sudah dilakukan, imam sudah masuk ke mihrab. Itu beberapa jamaah masih sholat zuhur, ngenteni walaupun ngenteni rampung ini ATK. Itu sangat-sangat tidak dianjurkan karena itu melambangkan kemalasan. Allah Ta'ala sangat tidak menyukai orang yang berdiri sholat dengan cara malas. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala, dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dalam keadaan malas. Kapan sih iqamah itu kita berdiri menuju sholat setelah iqamah? Para fuqaha berbeda macam pendapatnya. Ada yang ketika mendengar kalimat qamatis sholat, ya. Ada yang mengatakan begitu iqamah dikumandangkan, baik dari kalimat Allahu Akbar itu sudah boleh berdiri. Yang ketiga, ketika jamaah melihat imam berdiri. Jadi ada tiga hal. Satu, ketika kita mendengar kalimat iqamah Allahu Akbar kita sudah boleh berdiri. Kemudian yang kedua, ketika kita mendengar kalimat qamatis shalah itu boleh berdiri. Atau ketika melihat imam itu berdiri menuju mihrab, maka kita berdiri. Hanya tiga itu alternatifnya. Tidak kemudian setelah imam-imami baru dan basis berdiri itu memang iqamah di para jamaah. Saya menyindir di masjid-masjid sering basis iqamahnya itu diganti titik. Titik ya. Titik terus dong. Nah, tepatnya iqamah belum dikumandangkan. Jadi ya itu ada poin baiknya, tetapi kalau saya dimintai pertimbangan, saya menganjurkan monggo silakan itu jadwal, tapi iqamah jangan berbasis itu. Mengapa? Karena kalimatnya begini. Azan itu haknya muadzin. Iqamah itu haknya imam. Nah, itu para jamaah. Kalau muadzin itu nggak usah diperintah, dia adzan. Begitu masuk waktu dia mengumandangkan azan. Tapi kalau iqamah, muadzin untuk menegakkan iqamah itu paling afdal adalah diperintah oleh imam, bukan diperintah oleh titik. Jadi muadzin silakan komat dengan muncul dia akan berdiri. Nah, itu kan dalam apa? Itu kan memfasilitasi orang sholat tahiyatul masjid dan sebagainya. Ada kaidah para jamaah. Idza uqimatis sholat la sholata illa maktubah. Apabila sholat iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Ini masih sering terjadi para jamaah. Iqamah sudah ditegakkan, imam sudah takbiratul ihram, dia masih sholat sunnah. Batalkan, ya batalkan. Karena kaidahnya jelas. Apabila ditegakkan iqamah, dikumandangkan iqamah, tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Karena bertemu dengan takbiratul ihram yang imam itu fadilahnya luar biasa besar. Eman kan, wis tekan masjid, sholatnya masbuk, sholatnya telat karena ngeboti sholat sunnah. Ini masih penting terjadi. Misalnya imam sudah memerintahkan iqamah, dia baru sholat
takbiratul ihram untuk sholat sunnah, terus saja, tidak apa. Bagi yang melakukan itu monggo segera disampaikan, dan saya berharap masjid-masjid itu memberikan edukasi hal-hal semacam seperti itu dengan menuliskan katakanlah literasi lah kalau sekarang zamannya di luar masjid itu. Ya. Cukup bagus saya melihat ada masjid di itu perpajakan itu di Selatan Rekrut itu di JPP. Di belakang itu edukasinya bagus, apa tulisan-tulisan itu. Bahkan kaidah-kaidah yang tertulis dalam fikih Islam Badilah itu dipampang di sana. Nah, kayak misalnya seperti itu yang sering terjadi kan, jamaah melaksanakan sholat sunnah sementara iqamah sudah dikumandangkan, ditulisi lah, dan mudah dibicarakan karena itu kaidah fikih yang luar biasa kuatnya. Dan itu sabda Rasul, apabila sudah dikumandangkan iqamah tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Maka begitu iqamah ya sudah berapapun kondisi kita, kecuali tinggal salam loh. Kecuali tinggal salam, nah isih nganggo sujud mudah itu langsung batalkan saja. Cara batalkannya gimana? Langsung gerak menuju ke shop gitu. Itu ditulisilah begitu sehingga jamaah itu ada zaman edukasinya masuk masjid HP dimatikan, nyatanya orang sing taat. Itu koleksi yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini juga sering terjadi, menurunkan tangan sebelum imam takbiratul intiqal. Jadi setelah imam membaca surat, setelah imam membaca surat selesai, imam belum takbiratul intiqal, itu beberapa orang sudah menurunkan tangan dalam rangka untuk rukuk. Itu sering terjadi, sering kita lihat. Itu tetap kategorinya mendahului imam. Dumeh ngerti wis rampung, wa amma bi ni'mati rabbika wa hadis, langsung dia menurunkan. Nah, apa ketentuan dia menurunkan tangan itu? Ini termasuk dari bagian yang harus betul-betul kita cermati, karena ancaman terhadap orang yang mendahului imam itu Rasul juga memberikan penekanan yang stresing yang rendah. Nanti di hari kiamat dibangkitkan dengan wajah seperti kuda. Imam untuk diikuti sehingga bukan mendahului. Kemudian yang keempat, memegang siku saat sedekap. Ini juga larangan. Memegang siku, sikut pada saat sedekap. Alternatif yang ada itu satu, meletakkan perut tangan kanan di atas punggung tangan kiri, baik itu melengkung atau tidak melengkung. Ini ada yang begini, ada yang begini, dan ini tidak begini. Ini dilarang ya. Hadis yang sedang para juga bisa membaca di Nailul Autor juga ada larangan sidaqah ya, pokok sidaqah larangan memegang siku ya, atau sikut, dan diletakkannya alternatifnya ada dari atas dada sampai dengan pusar, bukan bawah pusar. Bawah pusar itu sudah melambangkan pemalasan dari para fikih. Nah, mengenai ditekuk, dilingkar atau tidak dilingkar, kalau Imam Hanafi memang tidak dilingkar, hanya begini. Nah, kalau Imam Malik boleh, ini namanya takhlik ya, mau melingkarkan ini dibolehkan, tapi tidak begini. Ya. Monggo Bapak Ibu sekalian, kita juga cek anak-anak kita ketika sholat piye. Kita enak adem jam apalagi musim sekarang ya. Nah, kemudian yang ini yang bisa jadi objeknya banyak ibu-ibu atau putri, menutup yang seharusnya dibuka atau sebaliknya. Menutup
tentunya menutup yang seharusnya dibuka. Artinya orang itu justru menutupi sesuatu yang harusnya dibuka. Apa itu jamaah? Telapak tangan. Ya, telapak tangan itu bagi para putri ini bukan aurat. Dan ketika takbir ini juga harus anda terbuka. Kenapa bisa tertutup? Saya tidak mendiskreditkan suatu model tertentu, tapi faktanya pakaian itu sangat berpotensi untuk menutupi yang harusnya terbuka, yaitu berupa kuku potongan. Kuku potongan itu kalau takbir itu biasanya wanita berada di dalam kukuhnya. Kalau yang potongan, sehingga telapak tangan ini justru tertutup, ya, tertutup gitu. Yang begini tuh jadinya kan jadi begini tuh, akhirnya gini, malah tertutup. Sebenarnya perlu kami sampaikan para jamaah ibu-ibu ini, yang namanya rukuk itu bukan suatu kewajiban, bukan suatu kewajiban. Yang jelas adalah minimal 3 lapis kalau perempuan. Tapi dengan ketentuan punggungnya juga harus tertutup, punggung tangan. Dan sekarang bahan-bahan atau yang seperti itu mudah sekali didapat. Apa namanya itu? Manset. Deker manset ya. Manset mudah sekali. Ibu pakai pakaian begini, pakai kaos kaki terus ini pakai manset, selesai. Bagi yang pernah tindak ke Mekah Madinah, sana nggak ada orang pakai rukuk. Nggak ada yang pakai rukuk, itu nggak ada. Ya. Boleh begitu, hanya memang di masa kita belum terbiasa, ya, belum terbiasa. Tetapi kalau ini tidak tertutup, ya berarti juga masalah. Karena punggung tangan itu bagi wanita adalah aurat juga, sehingga untuk sholat harus tertutup. Seperti rukuk terusan itu yang ada mangsetnya. Atau sebaliknya, sing kudune ditutup malah terbuka. Apa kejadiannya? Ketika takbir, kalau dia ingin memperlihatkan ini, dia berada di luar dan ini melotrok. Ini malah melotrok. Berarti kondisinya dalam keadaan terbuka. Padahal kudu ditutup. Sehingga perlu hati-hati. Kalau ibu-ibu menggunakan kuku potongan, monggo dimodifikasi agar itu tidak terjadi. Ya, itu agar itu tidak terjadi. Atau sudah pakai pakaian seperti ini, tetapi punggung tangan dikasih mangset, itu selesai. Kemudian jangan lupa kaki juga ditutup menggunakan kaos kaki. Ini kan banyak sekali para jamaah kejadian-kejadian dulu zaman mungkin saat ibu-ibu masih remaja kan nggak ada ya rukuk potongannya. Semuanya rukuk terusan semuanya. Ya. Monggo dicek masjid-masjid yang kalau memang bentuknya potongan, kalau bisa ya kalau misalnya mau sedekah mau dimasukkan situ rukuk yang terusan. Tapi saya nyampaikan boleh pakai rukuk potongan, tetapi ya modifikasinya diperhatikan betul agar yang saya sampaikan tadi tidak tertasbih itu tasabbuh bin nasor. Peristiwa Al-Zaitun ada orang yang begini, ini tasbih. Ada orang di depan itu di Indramayu itu, ya. Di HP itu juga Gimana? pakai mukena tapi doanya begini. Ya, itu tasawuf bin nasor, menyerupai perilaku orang-orang Nasr. Jangan, Rasul sangat tidak suka. Cara doa kita sudah ditentukan oleh Rasul, yaitu dengan mengangkat kedua tangan, mempertemukan, mendekatkan perut kedua tangan, kemudian ditempatkan di sejajar dengan dada, dengan wajah menunduk, ya jangan dibeginikan, jangan tasbih. Demikian juga ketika mendengarkan khotbah, demikian juga ketika duduk dengan cara merangkul ini pada saat khotbah juga kita ada juga duduk yang namanya duduk al-mahmudud, ya. Duduk al-mahmudud itu doa duduk yang tertutup atau termurkai,
bentuknya ketika seperti kita habis duduk tawaruk, selesai salam, kemudian tangan kirinya itu ke belakang. Itu kan katanya penak banget gitu. Itu namanya duduk al-mahzum, itu tidak di